apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun berada? Jumpa lagi dengan saya Pera, tentunya hanya di podcast Kece Pemilu, podcastnya Bawaslu Provinsi Bengkulu. Nah, sahabat Bawaslu, kalau di episode sebelumnya kita sudah berbincang dengan salah satu anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu yang baru saja dilantik di bulan Juli kemarin. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk berjumpa dengan salah satu yang lainnya. Gimana ya ngomongnya itu? Salah satu, kalau kemarin kita sudah berjumpa dengan Bapak Debisi. Nah, yang kali ini mungkin sahabat Bawaslu sudah banyak kenal, sudah banyak tahu, karena sosok ini adalah sosok yang sangat familiar di dunia kepemiluan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Nah, siapa lagi kalau bukan, sebut nggak ya namanya? Orangnya sudah ada di samping Pera ini, sahabat Bawaslu. Ayo coba tebak siapa ya namanya? Betul sekali. Selamat pagi Bapak Asmara Wijaya. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Pera, alhamdulillah kondisi sehat, siap menjalankan pengawasan Pera. Baik, mantap sekali. Memang suasananya cerah ya Pak ya hari ini, nampaknya walaupun di luar agak sedikit mendung, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengawal demokrasi untuk pemilu 2024 dengan lancar dan juga sukses ya Bapak. Nah, Bapak, hari ini senang sekali kita berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak di tengah padatnya aktivitas Bapak yang luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dan berbincang-bincang. Nah Bapak, kali ini kita edisinya yang happy dan ringan-ringan Pak. Jadi hari ini kita edisinya kenalan. Siapa tahu sahabat Bawaslu banyak yang belum kenal kan, walaupun sudah tahu namanya Bapak Asmara Wijaya, tapi wajahnya yang mana? Nah ini wajahnya. Terus kehidupannya gimana? Perjalanan karirnya seperti apa? Nah hari ini kita akan kulik-kulik. Pertanyaan pertama Bapak, mohon izin. Kalau alamat di mana ya Pak ya? Ya, untuk saat ini saya masih beralamat di salah satu kabupaten di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, yaitu di kabupaten yang di tengah-tengah nih Pak. Artinya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. Jadi saya tepatnya masih beralamat di Desa Karangtinggi, Kecamatan Karangtinggi. Nah, alamat yang Kabupaten Bengkulu Tengah, gitu Pak. Betul. Oke, halo sahabat Bawaslu yang berada di Karangtinggi, sudah pernah berjumpa dengan beliau belum? Oke, Bapak, alamat sudah. Kalau anak istri Bapak? Ya, kalau anak istri baru satu Mbak. Alhamdulillah nggak mau nambah ya Pak ya? Insya Allah satu itu ya. Mantap. Jadi anak ada 3. 2 putra, 1 putri. Dan yang putri ini diberi yang terakhir nih. Jadi yang putri ini masih kecil sebenarnya, masih berusia 8 tahun. Nah, sekarang masih duduk di bangku SD ya, SD kelas 3 gitu ya. Nah itu yang keluarga yang semuanya di sini ya Pak, tinggalnya di Benteng ya Pak ya? Semuanya sekarang kita sudah kena untuk mendekati kerja, maka sekarang udah di Bengkulu gitu. Baik. Nah, Bapak tadi mengulik tentang istri sudah, anak sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke Bapak. Kalau sekolah dulu Bapak boleh cerita dong Pak, sekolahnya di mana nih, perjalanan pendidikannya dari awal sampai akhir? Jadi saya ini kelahiran di Kota Curup, Kota Dingin, ya tepatnya di Kelurahan Air Rambai ya. Air Rambai. Jadi alamat kami ini di Jalan Gajah Mada, Rejang Lebong. Maka saya lahir di sana. Jadi besar menempuh perkembangan artinya itu di Rejang Lebong, artinya tepatnya Kota Curup. Jadi sekolah saya di SD masih di SD 7 Curup. Setelah tamat SD saya hijrah ke Bengkulu, Kota Bengkulu, karena mengikut orang tua kerja dipindahkan di Kota Bengkulu. Maka saya SMP-nya di
Kota Bengkulu, tepatnya di SMP 2 Sawalembar. Oh, baik. Setelah tamat SMP, saya langsung itu juga ke SMA 4 dulu, karena SMA 4 ya. Sebelumnya ada SMPP namanya. Beralih dari SMA 4, sekarang ini SMA 5. Jadi saya alumni SMA sana. Setelah tamat dari SMA 5, saya mencoba keberuntungan sekolah agak jauh ya, tapi nggak jauh betul, masih di posisi Sumatera, yaitu tepatnya di Palembang. Baik. Nah, jadi di Palembang situ saya kuliah di teknik sipil, ya, tapi bukan S1-nya, tapi D3 ya. D3 teknik sipil, namanya Politeknik Teknik Sipil. Setamat teknik sipil, karena teknik sipil ini, Politeknik ini alumninya siap gitu ya, memang diperuntukkan memang siap pakai. Setelah pakai, saya mencoba ditawar sama ini, saya mengikuti satu proyek pengawasan, bertepatan di apa namanya, ditempatkan di desa kelahiran saya, desa tempat kelahiran orang tua saya, yaitu gitu. Di Talo. Nah, di Talo. Jadi Seluma itu ya? Seluma di Talo. Nah, jadi di sana saya bertepatan padahal itu penempatan dari Palembang loh. Saya dari Palembang ditempatkan di Talo. Nah, di sana saya sempat 10 bulan ya. 10 bulan kerja di sana, yaitu pengeringan rawa yang ada sekarang di Penago, ini terkenal di desa Penago, air busuk. Nah, dari sana, pasca dari sana saya mencoba juga bergeser. Itu saya mencoba lagi bergeser ke kota Jakarta. Jadi saya ngikut juga kota Jakarta. Jadi penempatan saya diterima, jadi saya dirantaukan kembali ke Kalimantan Selatan. Baik. Cukup lama saya di Kalimantan Selatan, itu hampir 6 tahun saya di Kalimantan. Akhirnya pada tahun 97 pasca Krismon, saya pulang ke Bengkulu pamitan karena saya mau ditempatkan di Jayapura. Nah, perjalanan Jayapura ditempatkan udah pamit di Jayapura, saya kelihatan ketemu jodoh di sini ya. Jadi di Jayapuranya kita urungkan untuk berangkat. Jadi saya berumah tangga pada tahun 98 itu. Gagal ke Jayapura tapi dapat jodoh. Betul, ya? Dapat jodoh. Pahalanya lebih dari pergi ke Jayapura. Iya betul, kelihatan seperti itu Mbak. Kan? Itu kisah perjalanan ini. Setelah Krismon saya juga banyak pengalaman juga. Setelah ini saya pernah ternak ayam swasta, terus mendirikan kontraktor, konsultan. Nah, terakhirlah saya mencoba beralih ke kepemiluan, yaitu tepatnya pemekaran utara ke Bengkulu Tengah. Ini ada penempatan penyelenggara pemilu KPU. Nah, di sana mulai saya ikut kegiatan kepemiluan gitu. Iya, baik. Itu tadi sekilas tentang perjalanan pendidikan Bapak ya, mulai mengenyam pendidikan dari SD sampai tamat kuliah. Betul. Lalu Bapak bekerja melanglang buana, istilahnya itu keliling Indonesia, mulai dari Talo, daerah Bengkulu, tempat kelahiran orang tua, lalu ke Jakarta, kemudian ke Kalimantan Selatan, lalu ada juga hampir berangkat ke Jayapura. Tahu-tahu ketemu jodoh, nggak jadi ke Jayapura, tapi nggak apa-apa Bapak, rezekinya ternyata memang di sini, sahabat Bawaslu. Nah, tadi sedikit sudah dikulik oleh Bapak terkait dengan awal mula Bapak berkecimpung di kepemiluan. Nah, itu tepatnya di KPU Benteng. Nah, itu Bapak boleh diceritakan sedikit ke kita Bapak, gimana itu prosesnya Bapak bisa jadi anggota, kemudian ketua ya Pak ya, mohon maaf. Ya. Silakan. Jadi prosesnya ini sebenarnya ada bentuk tidak kesengajaan sebenarnya ya. Karena kita bergaul, akhirnya kita ada berbincangan adalah pengumuman di koran bahwa KPU Bengkulu Tengah ini menerima komisioner. Atas support kawan-kawan dan pada saat itu
dia mendorong kita untuk itu. Memang kita selama ini giat juga berorganisasi ya. Saya pikir-pikir juga pas juga nih ya. Sudah selama ini bergelut di kontraktor, konsultan, konstruksi, coba kita ke sosialnya, yaitu di kemasyarakatan. Maka saya mendaftar lah di KPU. Nah, di KPU saya mendaftar. Alhamdulillah ya, dalam suatu proses berjalan, saya terpilih menjadi 5 anggota KPU di Bengkulu Tengah gitu. Nah, pada saat itu di Bengkulu Tengah memang saya belum jadi ketua, Mbak. Jadi ketua itu pada zaman itu masih dipegang oleh Pak Tisar ya. Kami itu Pak Tisar. Nah, sebelum juga ya Pak Dodi juga ya, Pak Dodi juga. Saya itu satu. Nah, setelah pasca pilkada, rupanya Pak Tisar ini mengundurkan diri ya pada pilkada. Jadi saya diangkat sama teman-teman menjadi ketua. Sampai 2 priorisasinya saya juga ditunjuk ketua. Akhirnya saya pindah ke pengawasan juga ditunjuk ketua gitu ya. Pengawasan baik itu pengawas kabupaten, akhirnya di definitif menjadi Bawaslu, saya juga ditunjuk ketua. Nah, akhirnya saya mengemban jadi ketua. Iya, betul. Bapak, kalau kita lihat itu sudah bertahun-tahun ya Pak, sudah lama sekali artinya Bapak berkecimpung di dunia kepemiluan. Nah, pastinya ada nih Pak, momen-momen yang berkesan, entah itu momen yang menyedihkan, entah itu momen yang membahagiakan. Selama ini yang Bapak jalani apa Pak yang paling berkesan, entah itu membahagiakan atau menyedihkan menurut Bapak? Artinya seperti ini ya, kalau menyedihkan saya kira nggak ada ya. Nggak ada. Cuman ada proses yang kemarin sangat serius, artinya sangat mencekam boleh juga dikatakannya. Nah, ini yang kita timbulkan. Tapi yang dikatakan menyedihkan itu nggak ada. Ya paling tidak menyedihkan bukan proses suatu menjalankan suatu penyelenggaraan, ya mungkin ada bentuk-bentuk keluarga kita ada musibah ya, seperti itu ya. Betul. Musibah tadi. Nah, yang sangat kami berkesan, saya sendiri selaku ketua kemarin itu berkesan pada pemilu pilkada di tahun 2017, yaitu pemilihan kepala daerah, di mana kami ini menghadapi aksi demonstran ya, atas ketidakpuasan keputusan KPU Bengkulu Tengah tentang calon yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, di sinilah kami menghadapi suatu persoalan yang yang harus kami buktikan bahwa apa yang sudah kami lakukan itu benar. Nah, untuk menentukan suatu kebenaran ini proses yang cukup panjang dan memerlukan waktu yang menyita kan, dan pemikiran yang tenaga maupun pemikiran yang sangat menguras gitu. Tapi endingnya ini sangat menjadi pengalaman yang sangat berharga yang tidak mungkin kami lupakan. Kenapa seperti itu lupakan? Kami dihadapi semua hampir lini-lini hak daripada masyarakat pabrik untuk membuktikan bahwa keputusan kami ini benar atau tidak ya. Tapi alhamdulillah semua lini ini yang diadukan oleh pabrik, mulai dari KPI sampai akhirnya ke sidang DKPP, akhirnya juga kami di DMK, PT Tun di Medan, itu ini seperti itu. Alhamdulillah kami akhirnya di-clearkan semua, menyatakan bahwa apa yang kami putuskan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, luar biasa. Ternyata memang menjadi pengawas pemilu itu bukan hal yang mudah ya Bapak. Kita menghadapi banyak persoalan, banyak kendala saat menjalankan tugas. Walaupun ini tadi konteksnya Bapak di KPU, tapi kurang lebih sama ya Pak ya. Kita ada hal yang positif yang dapat kita ambil yang menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama mungkin kita sebagai
penyelenggara pemilu kita harus mematuhi aturan yang berlaku. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita salah, nah kita harus berpegang teguh pada aturan yang berlaku dan menunjukkan bahwa memang apa yang sudah kita putuskan walaupun tidak disenangi oleh orang lain, nah kalau kita berlandaskan dengan hukum, pasti insya Allah kita mendapatkan hal yang positif dan itu memang benar, begitu ya Bapak. Nah Bapak, kalau tadi kita sudah bercerita tentang momen berkesan, lalu kita sudah bercerita tentang awal mula perjalanan karir Bapak, lalu kemudian menjadi penyelenggara di KPU dan juga menjadi penyelenggara di Bawaslu. Nah, kalau sekarang nih, alhamdulillah Bapak dipercaya dan didapuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Nah, ini Pera mau menanya nih, kira-kira gimana perasaan Bapak ya kalau pertama masuk ke Bawaslu Provinsi Bengkulu itu gimana Pak rasanya? Nanti kembali juga ya saya sampaikan tadi ya, saya masuk ke Provinsi Bengkulu ini juga atas support dan dorongan juga ya, bersama dengan awal-awal saya jadi penyelenggara. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih juga terhadap support dan dorongan dari kawan-kawan rekan yang sudah mensupport saya. Alhamdulillah saya udah duduk di Bawaslu Provinsi Bengkulu ya. Jadi yang perlu kita itukan, yang kita harus bawakan, memang untuk menjadi penyelenggara pemilu itu kita harus konsisten. Seperti mana kita melakukan suatu penyelenggara itu yang terpercaya. Artinya ketika kita sudah melakukan penyelenggara, masuk di dalam penyelenggara, insya Allah ya, kita sudah membuat suatu putusan itu sangat profesional, sangat bermartabat dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang kita bilang? Itu yang sudah saya lakukan, yang saya ceritakan tadi, mulai dari di KPU, penyelenggara DPO. Inilah seperti mana penyelenggara ini bisa dipercaya. Nah, ketika sudah dipercaya, publik akan menilai kita apakah ini sesuai regulasi yang diemban atau aturan yang diemban sudah dilakukan atau tidak. Nah, selagi ini sudah kita pegang, insya Allah semua ini akan berjalan dengan baik dan kita akan bebas daripada tuduhan-tuduhan yang sifatnya yang negatif gitu, Pak. Dalam tanda kutip. Tanda kutip kena. Baik. Nah, kalau terkait dengan kekeluargaannya Bapak, kalau di Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pandangan Bapak seperti apa? Jajaran sekretariatnya mungkin saat Bapak berkomunikasi dengan para kabak, staf itu bagaimana Pak? Apakah cepat Bapak beradaptasi? Karena sebelumnya kan Bapak di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, bisa jadi ada terasa sedikit perbedaan-perbedaan gitu. Ya, pada dasarnya kita nggak begitu kesulitan karena Bawaslu Provinsi ini kan orangnya sudah sudah cerdas saya bilang ya, sudah melakukan suatu kedekatan kekeluargaan yang luar biasa saya itu. Nah, kenapa saya juga nggak begitu? Sebelumnya saya udah tahu Bawaslu Provinsi Bengkulu ini memegang suatu konsep kekeluargaan. Makanya saya masuk juga dan ini juga sudah saya kerjakan juga di Kabupaten di Bengkulu Tengah. Sifatnya kita ini semua yang kerja di Bawaslu ini pada prinsipnya sama. Yang bedanya ini hanya di tanggung jawab, beban dan tanggung jawab. Artinya kita dibatasi oleh beban dan tanggung jawab aja. Semuanya kita ini sama. Ada kami komisioner tugasnya mulai dari sekretariat sampai kabupaten sampai ke bawahnya. Dan sebaliknya kabupaten juga seperti ini. Nah, bedanya di beban tanggung jawab, tugas tanggung jawab aja. Nah, kalau kekeluargaannya luar biasa nih Bawaslu ya. Baik itu memang dimulai dari provinsi. Provinsi ini sudah membuat suatu bentuk suatu lembaga penyelenggara pemilu yang berkeluargaan. Jadi kata pada kekeluargaan, kita tidak melihat ini dari mana ya. Semuanya kerjanya sama. Dengan tujuan yang sama gitu. Seperti mana pengawasan kepemiluan dan pilkada ini bisa berjalan
saya pegang bukti dan menghasilkan semaksimal mungkin gitu. Gitu Mbak Aira. Wah, luar biasa ya sahabat Bawaslu. Memang dari komisioner, dari anggota, kalau kita lihat itu memang berkomitmen sekali Bapak, terlihat membangun bagaimana Bawaslu Provinsi Bengkulu ini menjadi lembaga yang mengedepankan kekeluargaan. Gitu. Dan sahabat Bawaslu juga kalau bertandang ke Bawaslu Provinsi Bengkulu, insya Allah juga bisa melihat bagaimana Bawaslu Provinsi Bengkulu sampai ke dalam-dalamnya itu sangat mengangkat konsep kekeluargaan. Ya. Nah, terus ini Mbak, ya, boleh, saya Bapak. juga biar Mbak tadi kan, kenapa di kekeluargaan, kami di komisioner Bawaslu ini tidak menutup rapat-rapat nih pintu kami nih ya. Kenapa tidak kami menutup rapat-rapat? Karena kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang bersifat yang positif yang kami itu. Jadi kita membangun kekeluargaan seperti itu. Jadi tidak semuanya harus kita tutup rapat. Ketika ini hal-hal yang kecil pun bisa kita diskusikan. Silakan masuk ke ruang-ruang kami, tidak ada membatasi ini dari siapa saja. Dengan catatan, ayo kita bangun Bawaslu khususnya Provinsi Bengkulu ini ya, yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu. Betul, luar biasa ya Bapak. Jadi istilahnya itu walaupun kita ada sekat, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita menyampaikan, misalnya untuk staf ataupun jajaran di bawah komisioner untuk menyampaikan aspirasi pendapat, saran dan masukan yang pastinya saran dan masukan tersebut harus membangun demi Bawaslu Provinsi Bengkulu yang lebih baik ke depannya. Termasuk mungkin masyarakat juga boleh Bapak ya, bukan cuman dari staf ataupun para kabak. Nah, masyarakat yang mempunyai saran ataupun mungkin keluhan terhadap apa yang dikerjakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu itu boleh banget disampaikan ya Bapak. Nah, kalau seandainya kita bisa mempunyai kewenangan untuk merubah, itu pasti kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Nah, Bapak, satu lagi pertanyaan yang agak berat ini. Ini berkaitan dengan tupoksi Bapak sebagai koordinator divisi pencegahan Parmas dan Humas. Nah, kalau kita melihat ini tahapan pemilu serentak 2024 ini sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari, detik demi detik, dan jam gitu ya kalau seperti lirik lagu itu. Nah, apa kira-kira langkah-langkah kebijakan atau upaya yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu ke depannya Pak untuk lebih memperkuat keberadaan divisi pencegahan Parmas dan Humas ini Bapak? Artinya ketika kita bicara ini artinya ada suatu program kerja ya. Betul. Program kerja ini kita Bawaslu ini sebenarnya sudah mempunyai suatu turunan. Jadi turunan dari semangat visi dan misi daripada Bawaslu RI kita. Nah, tinggal kita mencari seperti mana langkah-langkah dan program-program ini bisa kita jalani. Yang salah satunya saya sampaikan tadi ya, seperti mana penyelenggara pemilu ini harus mempunyai nilai kepercayaan. Jadi kepercayaan ini mulai dari yang di dalam maupun di luar ini harus percaya. Nah, seperti mana penyelenggara ini bisa menghasilkan suatu hasil pemilu dan pilkada yang bermartabat, kan? Ini yang harus kita lakukan nih, Mbak. Artinya ada program daripada Bawaslu itu tagline-nya udah jelas, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Artinya kita tidak bisa lepas daripada rakyat. Jadi rakyat inilah yang kita sangat mengharapkan partisipasinya untuk melakukan suatu pengawasan partisipatifnya. Nah, ini tidak yang saya bilang tadi, tidak juga mengkotak-kotakkan ya, semuanya kita ini sama. Siapapun yang ingin mengawasi silakan, apalagi ini seperti Bawaslu sudah membuka seperti apa namanya itu mantau pemilu, kita pun kita buka kan. Nah, inilah yang semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi, maka kerja-kerja di pengawasan ini lebih maksimal, lebih optimal dan maksimal. Kita berharap ini seperti mana pemilu dan pilkada tadi ini bisa sesuai dengan
keinginan masyarakat. Gitu ya. Dari Tapi masyarakat untuk masyarakat gitu ya. Iya. Dan artinya masih di dalam tatanan-tatanan aturan yang berlaku gitu ya. Gitu. Pak Pera. Ya, jadi intinya ya Pak, kalau kita ambil kesimpulan, Bawaslu Provinsi Bengkulu itu tidak dapat bekerja sendiri tanpa andil dari masyarakat. Ya. Betul, karena masyarakatlah yang memiliki peran besar untuk membantu Bawaslu dalam menyukseskan pengawasan tahapan-tahapan demokrasi 2024. Luar biasa, bersekolah di Palembang, bersekolah juga di Unihas, lalu juga menempuh pendidikan di Unip. Next mau di mana ini Pak? Iya. Selanjutnya mau di mana ini? Ngambil doktor? Insya Allah ya, insya Allah kita. Amin. Gitu. Baik, mantap ya. Walaupun banyak cita-cita yang lain, tapi tugas dan tanggung jawab selaku anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap menjadi yang nomor satu ya Bapak. Ya, betul. Mantap, luar biasa. Baik Bapak, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Saya kira cukup ya. Cukup Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaan Bapak bersamai podcast Kece Pemilu. Bapak, kita cerita pemilu. Ini memang podcast gagasan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu sejak tahun yang lalu ini Bapak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih tetap berlanjut. Nah Bapak, untuk terakhir boleh kita teriakan bersama tagline Bawaslu Bapak? Siap. Boleh? Saya duluan ya. Bapak duluan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih banyak. Oke, Bu.